Karena untuk mata kuliah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, ada nggak diajarkan tentang ini? Ada, betul, ada. Iya kan, tapi itu menjadi titik yang paling lebih diperdalam enggak? Enggak. Ya kan, paling pengenalan Pancasila, sila 1, surah apa, 2, 3, 4, 5 itu. Ngapalin undang-undang. Iya. Nah, ini dia yang menjadi persoalan. Jadi kalau saya sih melihatnya, apalagi ini UIN ya, Universitas Islam Negeri. Bayangin deh, bawa nama Islam itu berat. Iya, agama rahmatan lil alamin ya. Coba ada lingkungan kampus kamu rahmatan lil alamin enggak? Ruangan aja pakai AC. Artinya kan berarti ada banyak lahan yang diterabas kan, nggak ada pokok, nggak ada pohon yang buat adem-adem gitu, ya kan? Yo. Iya, masih panas gitu ya di sini, belum merindang ya begitu ya. Iya, artinya ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Artinya kalau kita sudah memakai nama Islam itu sendiri, ya buktikan dong bahwa kita mampu menjalankan apa yang disebut sebagai rahmatan lil alamin itu tadi. Jangan sampai hanya sebutan nama kampusnya doang. Eman-eman banget. Itu dosa besar loh. Kita masuk neraka bersama-sama nanti. Iya, satu rombongan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa lulusan UIN pasti masuk surga. Kalau masuk neraka kayaknya pasti. Optimis banget ya. Iya, karena kita sudah itu loh menggunakan nama agama, tapi kita perilakunya belum gitu loh. Bahaya loh itu, bahaya itu ngeri. Terus apa ya ngomongin? Oh ya, ini tadi salah satu pendidikan yang harus kita pahami adalah kenapa ya di kita itu kalau belum jadi korban nggak gerak. Kadang jadi korban aja belum gerak, Pak. Betul. Dan yang paling konyol lagi adalah ketika korban ini bergerak, yang lain cuma nonton. Kayak Pandawara ini kan sebenarnya kita itu disindir banget loh sama Pandawara. Ngerasa menjadi korban, terus akhirnya bergerak, terus kalian cuma nonton gitu loh. Mana aslinya gitu ya. Ini satir banget loh. Fenomena Pandawara ini adalah satir yang harus kita pahami bahwa oh iya harusnya aku ikut tuh sebagai bagian. Ya kalaupun tidak bisa ikut urun tenaga, bisalah IG-nya, bisalah katakanlah donasinya dan lain sebagainya. Kan tidak semua orang harus terjun di wilayah yang sama, tetapi paling tidak punya perhatian dengan tulus untuk memperhatikan masalah itu dan selalu menyuarakan hal itu. Saya kira juga itu bagian dari yang perlu juga untuk kita kampanyekan ke banyak orang, khususnya lagi para penguasa di lingkungan kita masing-masing. Iya, kepala-kepala daerah itu juga perlu untuk diketuk pintunya supaya lebih perhatian lagi masalah lingkungan. Karena ya kita tahu ketika pilkada kemarin kan habis banyak gitu kan. Mau kemana nih arahnya? Ini arahnya kemana gitu ya. Iya emang lagi-lagi kayak tadi seperti yang Kak Isan ceritakan pun, bahkan ketika ada pemuda yang udah terjun ke sungai, responnya tetap ada yang aneh ya, bahkan melunjak gitu ya. Kamu bisa nggak bersihin depan rumah aku? Aduh, ini itu bapak-bapak atau ibu-ibu itu Kak waktu itu Kak? Ibu-ibu. Ibu-ibu, oke. Iya. Jangan-jangan itu ketemu teman-teman Pandawara waktu lagi buang sampah ke sungai? Nggak tahu sih kalau itu. Oh, nggak tahu kalau itu ya, nggak tahu ya. Oke, ya. Jadi teman-teman di sini, terima kasih Pak Ribut dan juga Kak Isan atas sharing sessionnya ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi jangan khawatir teman-teman yang sudah hadir di sini, kita akan membuka sesi tanya jawab ya, silakan. Karena waktunya terbatas juga. Cepet-cepetan kita setelah ini untuk sesi tanya jawab saya buka 3,
2, 1. Coba dulu nih. Cewek dulu katanya. Oke, cewek dulu. Kayaknya tadi cepet deh sebelah sini deh. Iya, yang mbak-mbak kerudung hitam. Silakan. Sebentar mbak, tunggu dulu mikrofonnya. Nanti perkenalan ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan nama saya Mai Laura dari program semester 3. Oke, sorry nama panggilannya aja siapa? Mai. Mai. Oke. Dikira Pak Sebut Iroh. Oke, Mai. Ada 2 pertanyaan ya Kak untuk Kak Isa dan Pak Ibu. Pertama untuk Kak Isa ya. Kak izin bercerita juga nih. Kan di daerah saya itu ada sampah yang menumpuk di sebelah sungai. Kalau lewat itu jujur baunya itu agak menyengat, apalagi kalau subuh dan malam. Nah terus itu saya pernah ngajak teman-teman saya waktu SMA. Ayo bersih-bersih ini dari sebuah organisasi PMN gitu lah. Nah itu ternyata dari mereka itu menolak kayak gak usah ngapain buat tugas kita. Terus kayak loh meskipun bukan tugas kita kan kita sama-sama aktif gitu. Nah terus kalau saya mau bilang ke kepala desa itu saya takut karena saya sendirian dan saya juga bukan orang desa itu. Terus tuh saya mau minta saran gimana seharusnya langkah yang saya ambil ketika saya terjadi kejadian seperti itu lagi. Nah terus juga gimana caranya anak muda yang merasa dirinya kecil dan sendiri agar tetap berani bergerak dan berdampak. Terus pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ibu tentang komunitas Kapulidi itu tadi Pak, bagaimana cara join ke komunitas tersebut Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin seperti ini ya. Kondisinya adalah sama seperti kita waktu itu memulai kegiatan aksi pertama kali, yang dimana kita bingung untuk mau seperti apa melakukannya dan bagaimana gitu kan untuk penanggulangan terkait permasalahan tersebut. Untuk sekarang mungkin karena kita sudah tahu sendiri resikonya ketika misalkan turun ke sungai itu seperti apa, dan agak lumayan cukup beresiko sih kalau misalkan teman-teman yang emang memiliki inisiatif yang baik mungkin bisa melakukan kegiatan atau aksi clean up yang seperti di area-area lainnya lah, seperti kegiatan vlogging dan yang lainnya. Kalau di area sungai itu banyak resikonya. Belum yang pertama ada beberapa hewan gitu seperti ular, terus biawak dan yang lainnya. Belum kan jenis-jenis sampahnya itu sendiri yang sangat berbahaya, takutnya ada limbah medis, ada sampah medis dan yang lainnya. Itu sangat beresiko. Jadi untuk yang sekarang misalkan ketika misalkan teman-teman menemukan kondisi sungai yang kotor, alangkah baiknya teman-teman untuk melaporkan ke pemerintah setempat. Jangan takut, ajak teman-temannya bukan melakukan kegiatan, tapi mendiskusikan untuk melakukan kegiatan bersama dengan pemerintah setempat. Ketika misalkan teman-teman nggak didengar dan nggak digubris terkait hal itu, teman-teman bawa nama Pandawara aja, insya Allah gitu, karena pemerintah lebih takut sanksi sosial daripada sanksi tertulis, itu sih. Jadi bawa aja kalau misalkan berkenan. Ini saya salah satu komunitas yang sama seperti Pandawara gitu, untuk mau melakukan aksi kegiatan serupa. Ini di tanggal sekian, ini di jamnya sekian, ini saya sama teman-teman mau melakukan aksi dan kegiatan. Tapi insya Allah untuk sekarang mungkin dari pihak pemerintahnya pun siap mensupport sih dalam kegiatan, apalagi diinisiasi oleh masyarakat yang memiliki inisiatif gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu, jangan takut dulu, kita jangan bersuuzon dulu, takutnya nggak digubris, takutnya apa-apa. Tapi saya yakin sih ketika misalkan teman-teman punya inisiatif yang baik dan itu dibirokrasikan dengan baik juga, itu pemerintah
pemerintah pun insya Allah bakal mensupport. Harus yakin terlebih dahulu sih itu sih. Mungkin yang kedua, ketika misalkan teman-teman ingin ingin berdampak juga, misalkan ada beberapa cara gitu, ada beberapa, masih banyak sih, ada masih banyak cara untuk bisa berdampak juga untuk lingkungan. Kan teman-teman juga ini memiliki sosial media masing-masing, bisa menyuarakan melalui sosial media itu dengan kampanye, dengan apapun itu bisa menyuarakan di sosial media. Terus berdampak yang paling simpel tapi dampaknya besar adalah teman-teman mengenai sampah ini. Tadi siang lebih ke aku menyampaikan beberapa kali bijak dalam untuk pembelian gitu. Apakah ini menghasilkan sampahnya bisa didaur ulang atau tidak? Untuk pemprosesannya ini bisa diproses untuk bisa di recycling atau tidak? Dan alangkah baiknya penerapan 3R itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi bukan hanya yang pertama mungkin pilih sampah di rumah. Yang kedua untuk prinsip 3R-nya itu harus tetap diterapkan gitu. Jadi barang-barang yang bisa digunakan kembali, gunakan kembali. Itu terus untuk pengurangan konsumsi barang sekali pakai, harap dikurangi untuk pembeliannya. Itu sih mungkin cara yang lainnya tadi bisa masuk ke komunitas Sapu Lidi juga yang sudah terbentuk. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Isa. Selanjutnya langsung masuk ke komunitas Sapu Lidi. Sapu Lidi kebetulan saya bukan inisiatornya, ada pendirinya. Saya hanya mengenalkan bahwa di Pekalongan ada namanya komunitas Sapu Lidi. Persoalannya adalah komunitas ini agaknya antara hidup dan mati karena gagal meregenerasi. Iya bener Karena orang-orang tua tadi ya Pak ya. Makanya kalau misalkan siapa Mbak Mai mau ikut, ajak dulu teman-teman gitu. Atau misalkan kalau misalkan sempat ya, nanti saya coba untuk kontak ke pendirinya Pak Diko. Beliau itu sangat aware masalah lingkungan. Coba nanti saya akan sampaikan ke beliau, mau nggak menerima teman-teman anak muda gitu, saya sampaikan ke beliau. Kalau misalkan mau, ayo buka rekrutmen dong. Nah, nanti saya akan bantu beliau untuk katakanlah untuk buka opening rekrutmennya supaya aktivitas mereka cukup bagus. Bersih-bersih kali benih yang kemarin itu bersih enceng gondok. Itu parah itu, kalau di Sungai Pekalongan itu rata-rata enceng gondok yang parah. Kalau sampahnya lebih parah sih. Lebih parah. Sampahnya itu nggak ke kali, tapi bisa kemana-mana ya, pinggir jalan, terus sampai ke atas genting juga kadang-kala. Terus ada lagi yang di stasiun juga ditaruh di situ kadang. Parah itu. Nah makanya ya ya benar, jangan takut kalau mau bilang ke Pak Lurah gitu. Bilang aja muridnya Pak Ribut ya. Enggak tahu. Paling Pak Lurahnya enggak kenal itu. Ya, kadang-kadang kita perlu iseng kok, datang ke kelurahan itu atau balai desa itu perlu kok. Supaya nongol aja dulu. Nongol aja, sering banget nongol, terus sampai akhirnya jadi tahu bahwa oh gini ya caranya laporan, oh gini ya caranya nemuin orang-orang di kelurahan. Teman-teman itu kadang-kala takut karena kita nggak pernah mau mengenal lingkungannya. Itu jangan pernah merasa bahwa teman-teman itu nggak punya orang tua. Lurah, kepala desa itu orang tua teman-teman gitu loh. Ajak bicara pasti mereka mau gitu ya. Takut sama ekspektasi sendiri ya Pak. Iya, ya, jangan takut. Oh soalnya bukan desanya Pak. Oh bukan desanya, nggak apa-apa, ajak teman yang ada di desa itu. Iya. Gitu caranya. Oke, gimana Mei? Sudah menjawab Kak Mei? Sudah, sangat menjawab. Oke, nanti di follow up ke Pak Ribut ya. Oke, silakan untuk penanya kedua dari cowok ya. Mungkin masnya yang pakai kacamata, silakan. Perkenalan diri, nama panggilan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Hidayat, berasal dari Prodi Informatika UIN Pekalongan. Khusus untuk
Kak Ihsan, saya ingin bertanya dalam konteks darurat sampah di Kota Pekalongan sendiri, pasca berikutnya juga tadi, di mana kapasitas infrastruktur terbatas dan pola konsumsi masyarakat belum berubah secara signifikan. Bagaimana Pandawaran melihat peran komunitas lingkungan? Apakah itu sudah cukup atau justru perlu dibarengi kolaborasi nyata antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan? Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk Ibu, Pak, ada rekomendasi buku nggak yang bisa dibaca oleh mahasiswa yang hadir dalam Transformasi Nasional? Terima kasih. Oke, thank you Dilan atas pertanyaannya. Silakan kepada Kak Ihsan sama Pak Ribut untuk bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Dilan atas pertanyaannya. Jadi terkait masalah lingkungan ini bukan hanya situasi yang darurat terjadi ini di Kota Pekalongan, tapi hampir ini menjadi isu nasional. Jadi beberapa kota seperti Bandung pun itu di akhir tahun kemarin ini menjadi darurat sampah karena ditutupnya TPA Sarimukti yang dimana kapasitas penampungannya itu bisa sampai kan kalau di sini tadi sempat aku nanya untuk kapasitasnya itu untuk di Kota Pekalongan kurang lebih hampir 50 ton per hari. Untuk di Kabupaten Pekalongannya sendiri hampir 150 ton per hari untuk timbulannya sampah. Nah, di Bandung itu per harinya itu bisa 12.000 ton di Kota Bandung. Sedangkan TPA yang menampungnya adalah TPA Sarimukti, itu menampung dari Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Bagaimana saat itu kondisinya? Sama, fasilitas umum, sungai itu dipenuhi dengan sampah karena darurat sampah saat itu. Pola konsumsi masyarakat yang tidak menurun ditambah fasilitas saat itu belum siap karena kota, kabupaten itu sedang memperbaiki fasilitasnya untuk pengolahan sampah itu sendiri. Dan saat itu ritase wilayah di Kota Bandung akhirnya bisa turun dari 140 ritase menjadi 120 ritase. Ini ada penurunan daya konsumtif. Di balik kita mendorong peranan komunitas. Jadi untuk masalah lingkungan secara garis besarnya tidak bisa dilakukan secara masing-masing. Pemerintah masing-masing, swasta masing-masing, komunitas masing-masing, masyarakat masing-masing, tidak bisa. Jadi ini harus ada kolaborasi yang namanya pentahelik. Semua harus terlibat di dalamnya. Dibagi peranannya masing-masing. Di satu sisi pemerintah sebagai pemangku kebijakan membantu memfasilitasi, dan misalkan sumber pendanaannya itu tidak terpenuhi, itu bisa dibantu oleh swasta. Dan peranan komunitas ataupun masyarakat di sini adalah membantu mensukseskan apa yang ada di kebijakan ataupun yang telah ditentukan dari kebijakan-kebijakan lingkungan oleh pemerintah. Nah, jika misalkan tadi rangkaian itu ada yang tidak sejalan, entah itu dari pihak masyarakatnya, swastanya atau pemerintah, itu susah untuk bisa kita mencapai menjadi hal yang lebih baik gitu, untuk kondisi lingkungan, apalagi terkait sampah gitu ya, untuk darurat sampah. Jadi untuk sampah ini kita sendiri sebagai lingkupan komunitas hanya bisa untuk berkontribusi tidak terlalu besar, mungkin berkontribusi untuk kita mengedukasi datang, apalagi peranan-peranan kita pun berkolaborasi untuk di program Ajaraksa itu dengan mahasiswa Teknik Lingkungan ITB sebagai edukator untuk ke jenjang-jenjang pendidikan yang ada di Kota Bandung saat itu. Dan ditambah lagi karena permasalahan sebenarnya kalau misalkan kita dilihat di TPA itu tempat pemrosesan akhir itu seperti case-nya perlu diketahui juga nih teman-teman. Pada tahun 2025 itu di TPA Lewi Gajah itu kan TPA yang meledak itu karena akibat gas metan, dari gas metan terbakar hingga meledak dan menimbun hampir 4 desa dan korban jiwanya hampir 150 orang. Dan 21 Februari
dari kegiatan itu lahirlah Hari Peduli Sampah Nasional, yang dimana hari itu terus diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, dan akibatnya itu untuk menumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir. Dan peranan komunitas, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa itu bisa menjadi edukator ke lingkupan terkecil, keluarga, teman, ataupun ke lingkup masyarakat yang di RT atau di RW-nya teman-teman. Itu sih yang mungkin jawaban yang dari saya pribadi. Semoga menjawab. Oke, langsung ya. Buku rekomendasi ada. Kemarin itu saya kebetulan jadi pembedah buku novel Pela ya, yang ditulis oleh salah seorang penulis dari Pekalongan, Pak Dewanto Amin Sardono namanya, menulis novela Kisah Ganjil Para Pelaut dan Keturunannya. Nah, coba dicari deh bukunya. Itu bercerita tentang lenyapnya si Monet di Wonokerto. Nah, itu bercerita tentang itu. Dan saya pikir masalah ekologi, masalah lingkungan ini sudah menjadi tema besar dalam banyak perbincangan. Beberapa tahun yang lalu saya juga terlibat dalam Simposium Internasional Sastra Indonesia waktu itu di Bali sebelum banjir 2019. Itu berbicara tentang air, dan ada yang menarik ya kalau kita bicara tentang air, bahwa semua agama menempatkan air itu sebagai bagian terpenting dalam ibadah. Kita wudhu bersuci itu pakai air. Orang Kristen dalam pembaptisan pakai air. Orang Hindu apalagi. Buddha juga begitu. Semua agama adalah air yang mempertemukannya. Kenapa? Nah, kalau kita mau belajar tentang agama kita sebenarnya keren banget. Pernah baca buka Kitab Kuning nggak ya?